Shalom jemaat dan sahabat Eka, selamat datang dan selamat beribadah di GBT Eklesia Keluarga Allah. Berikut informasi yang akan kami sampaikan terkait jadwal ibadah dalam 1 minggu ke depan. Ibadah raya setiap hari Minggu pukul 8 pagi. Ibadah sekolah Minggu pukul 8.30 pagi. Kami mengundang jemaat Tuhan yang rindu untuk bertumbuh dan mendalami firman Tuhan untuk hadir dalam ibadah Dopafis, doa pendalaman Alkitab dan penajaman visi setiap hari Jumat pukul 5 sore. Kami juga memohon kepada jemaat untuk ikut mendukung akun sosial media GBT Eka dengan cara follow dan like Instagram @gbt.eka, juga subscribe dan like YouTube GBT Eklesia. Jangan lupa, demi kenyamanan bersama, kami juga memohon kepada para jemaat yang membawa handphone untuk bisa mematikan atau memposisikan handphone dalam mode silent. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus. Shalom. Selamat pagi. Puji nama Tuhan. Saya bersyukur kalau hari ini kita bisa sama-sama bertemu lagi di tempat ini, berkumpul di sini untuk sama-sama memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Amin. Saya bersyukur Bapak Ibu di tempat ini kita diberikan kesehatan oleh Tuhan. Rahmat Tuhan selalu ada buat kita. Mari saya ajak kita mempersiapkan diri kita. Kita mau sama-sama menundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Kami berterima kasih untuk kasih-Mu yang begitu luar biasa. Ketika kami bisa hadir di tempat ini Tuhan, semata-mata semua hanya karena kebaikan Tuhan. Bukti kasih-Mu yang nyata Tuhan. Engkau mengorbankan nyawamu untuk menggantikan kami. Hingga saat ini kami beroleh kemenangan Tuhan. Kami bisa beribadah. Kami bisa datang untuk memuji menyembah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih. Saat ini kami mau datang untuk menyembah Engkau. Terimalah persembahan kami Tuhan. Pujian kami. Mari saat ini saya ajak kita sama-sama untuk menyembah Tuhan. Kita bersyukur. Darah-Mu dicurahkan menggantikan nyawaku. Kau mati biar ku hidup, bukti kasih-Mu padaku. Darah-Mu dicurahkan menggantikan nyawaku. Kau mati biar ku hidup, bukti kasih-Mu padaku.
Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkan kutuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama kita hayati pujian ini. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Kita bersyukur untuk setiap kebaikannya dalam hidup kita. Katakan bersama. Darah-Mu dicurahkan menggantikan nyawa. Dia mati supaya kita beroleh kehidupan. Terima kasih Tuhan. Bukti kasih-Mu padaku. Sekali lagi kita sama-sama katakan. Darah-Mu dicurahkan menggantikan nyawaku. Kau mati biar ku hidup. Bukti kasih-Mu padaku. Dengan kesungguhan kita mau sama-sama katakan. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Layakkan kutuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima, katakan bersama-sama. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Engkau sudah layakkan kami Tuhan. Layakkan kutuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami berterima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang luar biasa Tuhan. Siapa kami ini Tuhan, sehingga Engkau begitu mengasihi kami Tuhan Yesus. Engkau korbankan diri-Mu untuk kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Katakan bersama-sama. Siapakah aku? Kau jadikan aku yang paling berharga, yang paling mulia. Dan bila ku hidup, biar untuk kemuliaan nama-Mu selamanya. Oh, tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau layakkan kutuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita angkat tangan kita bersyukur. Katakan. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau sudah layakkan kami Tuhan untuk terima anugerah
kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Kita bersama-sama menyembah Dia. Kita mau naikkan syukur kita. Terima kasih Tuhan. Oh, kami bersyukur. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu. Naikkan penyembahan-Mu kepada Dia. Naikkan ucapan syukur-Mu pada Tuhan. Dia sudah begitu baik. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Betapa baik Engkau Tuhan. Kami bisa lewati segala hal di dalam kehidupan kami hanya semata-mata karena Engkau Tuhan. Kalau bukan karena Engkau Tuhan, kami gak mampu Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Saya rindu kita sama-sama naikkan pujian ini, katakan. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Ini iman kami Tuhan. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Katakan, tak ada lembah gelap Tuhan. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Terima kasih Yesus. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Katakan bersama, Engkaulah Yesus. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan. Hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Saya rindu jemaat sendiri menyanyikan, katakan, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ini rasa syukur kami Tuhan. Bersyukur Tuhan. Kasih setiamu, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Nyanyikan pujian ini dari hatimu. Sampaikan rasa syukurmu pada Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Angkat hatimu, angkat tanganmu dan katakan, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku bersyukur Tuhan. Kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur
buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, sekali lagi, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidup. Katakan, ku bersyukur bersama-sama. Tuhan, berikan tepuk tangan kita yang luar biasa buat Tuhan kita. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih. Saat ini kami siap Tuhan, sidang jemaat-Mu untuk memuji, untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami serahkan semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sama-sama yang siap memuji, memuliakan Tuhan. Katakan, amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan dan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Wah, saya masih melihat Bapak Ibu di sini ada yang datang dengan wajah yang cemberut ya, wajah yang nggak tahu, bingung. Mungkin ini sedang ada apa di sini ya. Bapak Ibu, kita mau sama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita fokuskan perhatian kita, pikiran kita untuk memuji, memuliakan Dia. Kasih tos satu sama lain ya, kanan dan kiri. Katakan, Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Yes. Ya. Kita mau sama-sama memuji Tuhan kita yang besar. Dia Allah kita yang besar, Allah kita yang perkasa. Amin. Yes. Mari bertepuk tangan untuk Dia. Katakan bersama, Tuhan Raja Maha Besar. Yes. Mari datang menyembah Dia. Tuhan, Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Sebab Dia yang menciptakan segalanya. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung, kehadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Oh, 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 oh. Sekali lagi ya, kita katakan, Tuhan Raja Maha Besar. Dengan lebih semangat, mari datang menyembah Dia. Tuhan, Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Sebab kita percaya Dia pencipta segalanya. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung, kehadiratnya datanglah, mari bersyukur pada. Katakan, dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta dunia ini. Dia pencipta dunia ini. Amin. Dia membentuk gunung-gunung, kehadiratnya datanglah, mari bersyukur pada. Dengan bersuka, come on. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka, katakan bersama. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Katakan, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha. Katakan, Tuhan Raja Maha. Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Masih semangat memuji Tuhan? Yes, kita percaya Dialah kota benteng perlindungan kita. Amin. Yes, hanya kepadanya kita bisa berlindung, kita bisa berharap, kita bisa berserah. Ya, saya rindu kita sama-sama nyanyikan pujian ini dengan kesungguhan, dengan lebih semangat. Katakan,
Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yes Tuhan, Yesus jaminan hidupku. Come on. Haleluya. Sama-sama bilang, berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Amin. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Sebab kau yang mengangkat kami Tuhan, kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenang. Katakan bersama-sama, kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Katakan Yesus, jaminan hidupku. Lambaikan tangan kita bersama. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Yes Tuhan, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Amin. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai sekali lagi buat Tuhan kita yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Sangat bersyukur kita bisa memuji, meninggikan Dia, Allah yang dahsyat, Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Yes. Mari saat ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan itu yang menjadi dasar, landasan dalam kehidupan kita. Amin. Yes. Kita harus selalu mau terhubung, terkoneksi dengan Tuhan kita. Kami mau selalu dekat Tuhan dengan Engkau. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Katakan bersama, ku terhubung denganmu. Kami mau selalu terhubung dengan Engkau Tuhan. Katakan pada Tuhan, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terima kasih Yesus. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukah ku melakukan yang Kau inginkan? Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal
pribadimu. Sekali lagi katakan, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Kau yang memampukan kami Tuhan. Bukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadimu. Yuk kita semua katakan bersama, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Katakan sekali lagi, ku terhubung denganmu. Kami mau selalu melekat Tuhan. Selalu melekat di Ya Tuhan Yesus, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Jemaat sendiri pujikan, ku terhubung. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah Biarlah pujian ini sungguh-sungguh keluar dari hatimu. yang berdaulat. Sekali lagi, ku terhubung dengan. Ini yang menjadi kerinduan setiap kami Tuhan. Selalu saya undang hamba-Nya untuk bisa maju ke depan, untuk pimpin kita di dalam doa. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Sekali lagi kita katakan, oh Tuhan, kita berdiri bersama-sama menghadap kepada Tuhan. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Yakinkan dengan sungguh, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Inilah pengakuan kami Bapa. Inilah yang Tuhan muncul dari dasar hati kami, bahwa Engkaulah pusat segala-galanya dalam hidup kami. Kami tahu Bapa bahwa seringkali kehidupan semakin hari semakin terasa berat. Ada begitu banyak masalah-masalah datang dalam hidup ini, tapi kami yakin, kami percaya Engkaulah segala-galanya yang Amen. kami perlukan dalam hidup ini. Firman-Mu lah dasar dalam kehidupan ini, sehingga kami boleh melampaui, kami boleh berjalan, dan kami boleh melihat ada tuntunan tangan-Mu dalam hidup kami. Engkaulah gembala kami yang baik, yang senantiasa menuntun kehidupan kami. Itu sebabnya Bapa, buka hati dan pikiran kami. Kami menyiapkan kehidupan kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu, agar kami boleh Tuhan merasakan betapa besar kasih-Mu dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau kuasai hati dan pikiran kami, dan kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang siap mendengar firman Tuhan katakan Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Shalom. Saya tidak dengar suara saudara. Shalom.
Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita banyak memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan ketika saudara memperhatikan kata-kata pujian yang saudara panjatkan, intinya menekankan bagaimana kita harus mempunyai dasar yang benar, kuat dan kokoh. Biarlah kehidupan kita ini benar-benar mempunyai arah dan mempunyai pegangan dalam hidup. Mengapa saudara? Saya mau tanya lebih dahulu kepada saudara. Siapa yang akhir-akhir ini selalu scroll, selalu saudara main HP saudara, lalu saudara scroll begitu, tapi begitu buka, lalu cepat tutup. Kenapa kok begitu? Karena banyak orang hari-hari ini ketika dia mencoba membuka berita-berita sosial, media sosial yang ada, mereka akhirnya merasa bukannya tambah mendapat informasi, tetapi kecemasan dan ketakutan yang muncul. Berapa banyak orang-orang yang merasa hatinya jadi makin tidak tentram. Kenapa? Karena segala sesuatunya naik terus. Ibu-ibu yang melihat begitu tayangan di pasar bahwa harga beras naik terus. Waduh, gimana ini? Semua naik. BBM akan disesuaikan, listrik akan segera disesuaikan. Lalu kalau semua naik, bagaimana dengan gaji? Jawabannya, ya kalau gaji masih dalam doa bersama. Kita sama-sama menaikkan, semoga itu semua bisa naik. Saudara, kita memang saat ini berada di masa ekonomi yang tidak pasti. Politik saat ini terus memanas, bahkan menjelang pemilihan daerah-daerah, terus kelihatannya timbul gejolak-gejolak yang membuat hati menjadi miris. Belum lagi kepercayaan publik saat ini makin menurun terhadap para pemimpin. Kalau saudara perhatikan, makanya setiap kali saudara lihat, oh si A kirim beritanya membuat hati kejut. Oh si B kirim beritanya sama lagi. Bahkan beberapa berita yang viral dikirim beberapa kali. Waduh sampai di tempat kita, oh ini sudah, loh ini lagi. Dan itu seringkali mempengaruhi kehidupan kita. Kalau saudara perhatikan dengan baik di media-media sosial yang muncul, yang viral saat ini bukan lagi kebenaran. Bukan hal-hal yang benar, bukan hal-hal yang penting, bukan hal yang pokok. Tetapi yang sering kali muncul adalah siapa yang suaranya paling keras. Sehingga seseorang bisa dihukum oleh publik karena suaranya publik lebih keras, padahal kebenarannya sebaliknya. Muncul pro dan kontra, yang satu mendukung yang sini. Bagaimana orang yang punya hak, punya wewenang ternyata bisa diusir dari daerahnya. Yang satu lagi, enggak memang ini tidak benar, ini tidak betul. Wah terus, sehingga kita kadang-kadang jadi bingung. Yang mana yang benar? Sebetulnya apa yang sedang digumulkan? Kadang kita berpikir, Tuhan, sampai kapan ya Tuhan aku ini bisa kuat menghadapi semua? Belum lagi kalau saudara perhatikan bagaimana orang-orang saling sikut menyikut. Waduh, belum lagi dalam pekerjaan begitu banyak tekanan demi tekanan yang seolah-olah rasanya menghimpit dan kita tidak lagi bisa bernafas. Kalau dulu banyak orang sesak nafas karena COVID, saat ini orang banyak sesak nafas karena masalah dan tekanan hidup. Belum lagi pengaruh teman-teman yang ada di sekelilingnya. Sehingga rasanya hati begitu pedih. Saudara, pagi hari ini saya ingin mengajak saudara melihat, when life goes tough, God is enough.
Ketika saat hidup terasa semakin berat, ingat Tuhan adalah segala-galanya yang kita perlukan dalam hidup ini. Dan situasi ini sudah terjadi pada saat murid-murid Tuhan menjelang kematian Tuhan. Dan itulah yang ditulis di dalam Injil Yohanes pasal 16. Sesuai dengan perenungan kita sehari-hari yang saat ini sudah sampai pasal 16. Kalau sudah perhatikan dengan baik di dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 33. Coba kita baca bersama-sama. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-33. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-33. Sudah, mari kita akan baca bersama-sama dengan suara yang keras. Dan kalau sudah yakin inilah kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi pegangan dalam hidup kita seperti lagu yang baru kita nyanyikan. Katakan dengan keras setelah ayat ini selesai. Amin. Yakin Tuhan memberi kekuatan padaku. Ya sama-sama. 2, 3. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Amin. Ya saudara. Jelas sekali pada situasi itu kalau saudara membaca Yohanes pasal 16 itu merupakan bagian terakhir pada saat-saat di mana murid-murid akan menghadapi penyaliban Yesus. Dan berita tentang penyaliban dan kematian Yesus itu sudah diberitahukan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Bahkan Tuhan Yesus pada perjamuan terakhir mengatakan, salah seorang akan menyerahkan aku. Wah, banyak situasi itu mencekam, membuat murid-murid juga hatinya begitu gelisah. Hatinya begitu tidak tentram, bagaikan tekanan-tekanan ekonomi yang saat ini sedang kita alami. Bagaikan seperti segala sesuatu yang rasanya tidak terkendali. Apa yang Tuhan katakan? Aku tahu situasinya mencekam. Aku tahu engkau mungkin sedang berteriak, Tuhan, sampai kapan? Apa yang harus saya perbuat? Banyak mungkin pemikiran-pemikiran yang muncul dalam hatimu. Tetapi Tuhan mengatakan dalam Yohanes pasal 16 ayat 33. Semuanya ini kukatakan kepadamu. Apa yang Tuhan katakan? Supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Apa maknanya? Tuhan ingin menegaskan kepada para murid-muridnya. Dan kita semua yang mengalami situasi yang hampir serupa dengan murid-murid. Bahwa damai sejahtera, damai yang sejati itu hanya ada di dalam Tuhan. Sekali lagi saya ingin tegaskan ini. Firman Tuhan mengatakan, aku sudah mengatakannya kepadamu bahwa supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Jangan kamu mencari damai sejahtera dalam hal-hal yang lain. Memang siapa yang tidak mengatakan bahwa hidup di dunia kita ini membutuhkan uang? Pasti. Bahkan beberapa orang mengatakan, you had to it, you can do it. Kalau kamu punya uang, segala sesuatu itu bisa diatur. Ya memang semua orang butuh duit. Karena makan, minum, apapun juga, bahkan bangun tidur itu langsung butuh duit. Nah, sikatan gigi itu kan butuh uang. Kumurnya pakai air, uang lagi. Gak ada yang gratis sekarang ini katanya. Kecuali buang angin katanya gratis. Itu pun masih semua orang tidak punya aturan dan sebagainya. Saudara,
Damai yang sejati, yang sesungguhnya itu bukan dari kondisi dan keadaan di muka bumi ini. Bukan dari saldo rekening yang cukup. Banyak orang yang mengandalkan saldo rekening. Ya memang, saya pernah mengalami, saya merasakan kalau saldo di rekening itu cukup, rasanya itu kayak tentrem gitu loh ya. Ada laporan, ini kerannya bocor. Iya. Oh ini lampunya mati. Oke. Ini alatnya perlu dibeli ini itu. Iya. Tapi ketika perlu memperbaiki mobil karena mobilnya mogok, ternyata bicara biayanya 15 juta. Lihat di saldo tabungan 200. Bukan 200 juta, 200 ribu. Waduh, gimana 15 juta harus dibayar? Kadang-kadang orang memang mencoba menggantungkan harapannya damai dan ketentraman itu dari saldo tabungan. Tapi firman Tuhan mengatakan, bukan itu. Berapa banyak orang yang punya saldo tabungan yang banyak, punya kedudukan yang luar biasa, punya posisi yang kelihatannya aman dan tentram. Tapi ada goncangan sedikit, habis semuanya. Saya melihat tayangan video terakhir di daerah Thailand, di mana tanah itu tiba-tiba bisa masuk dan masuk lagi lebih dalam lagi. Air menghancur, saya lihat, sebentar lagi sebelahnya ambles. Di sebelahnya ada gunung, ada bangunan bertingkat. Kelihatan langsung miring, ambles. Hilang dalam sekejap. Apakah itu memang bisa menjadi jamin dalam hidup kita? Saat ini mungkin sudah mengatakan, aku punya pekerjaan, tidak masalah. Iya, bagus, tetapi coba perhatikan apa yang saudara bisa andalkan. Sewaktu-waktu bisa hilang. Sewaktu-waktu yang dulunya saya punya kolega banyak, saya bisa mendapat transaksi yang cukup besar sehingga bonus saya banyak. Ternyata kolega yang diandalkan, kolega gajah katanya, tiba-tiba berubah jadi semut. Bingung. Itu sebabnya Tuhan mengatakan kalau kamu mengandalkan damai sejahtera sukacita itu dari dalam keadaan dunia ini, kamu akan kecewa. Karena damai sejahtera yang sejati itu hanya ada di dalam Tuhan. Saudaraku, dunia seringkali menjanjikan damai melalui kenyamanan materi, tetapi itu semua adalah semu. Saya ingat ketika masa pandemi yang lampau, banyak orang yang kehilangan bisnis. Tabungan yang banyak pun tiba-tiba melorot dan habis. Bahkan teman-teman yang dulunya dekat dan saling bisa berhubungan dengan dekat, dengan akrab, dengan senang. Ternyata mereka harus pergi lebih dulu. Kalau begitu, di manakah letak damai sejahtera yang sejati? Damai sejahtera yang sejati itu hanya ada di dalam Tuhan. Saudara, saya ingat seorang petani di Nusa Tenggara Timur, dia mengatakan, Pak Pendeta, waktu hujan tidak turun-turun, saya kehilangan panen yang sangat besar. Karena lahan saya banyak dan hanya menanti hujan, ternyata hujan tidak turun, kehilangan. Sehingga saya tidak panen sama sekali. Tetapi, apa kata dia? Tetapi saya tidak kehilangan pengharapan. Karena saya masih punya Tuhan. Amin saudara. Amin saudara. Dunia bisa bergoncang semua. Tetapi kalau kita masih punya Tuhan. Tuhanlah menjadi sumber jawaban atas damai sejahtera kita. Saudaraku sekalian. Kalau saat ini di minimarket, entah Alfamart atau Indomaret ataupun apa juga,
Bisa saudara perkirakan kalau mereka menjual damai sejahtera, menjual sukacita, pasti rak itu yang paling cepat kosong. Kalau saya perhatikan ketika saya belanja keperluan kecil di supermarket, saya lihat begitu banyak orang yang wajahnya itu sendu dan sedih. Padahal datang ke ATM, tik 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 tik, uangnya keluar serut gitu. Bukannya senyum, enggak. Ya. Untung memang tidak ada supermarket yang menjual damai sejahtera. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu memberikan dan menyediakan damai sejahtera ini secara gratis dan tidak pernah masuk dalam masa promo. Karena Tuhan tahu semuanya itu kalau kita menyelihat dan bergantung kepada Tuhan. Ingat, di sana letaknya damai sejahtera. Ketika harga-harga mulai naik, apa yang harus kita kerjakan? Doalah, Tuhan bantu saya agar tekanan darah saya tidak naik. Itu kuncinya. Sebelum saudara membuka aplikasi media sosial, apa yang harus dikerjakan? Lebih dulu pagi, buka firman Tuhan, baca firman Tuhan. Setiap pagi saudara kan dikirimi renungan pagi toh. Renungan pagi, setiap pagi. Baca itu dulu, jangan baca medsos. Kalau medsos yang dibaca dulu, masuk ke sini itu sesuatu yang mengerikan. Sesuatu yang menakutkan. Damai sejahtera. Damai sejahtera Tuhan. Itu sebabnya setiap pagi setelah baca firman Tuhan, saudara berdoa, Tuhan katakan, Engkaulah damai sejahteraku hari ini. Katakan dengan sungguh, Tuhan Engkaulah damai sejahteraku hari ini. Ingat saudara, memang firman Tuhan mengatakan, Tuhan Yesus sendiri menyatakan, jadilah orang yang realistis. Aku mengatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Bukan memperoleh damai sejahtera dalam dunia. Bukan memperoleh damai sejahtera dalam jumlah tabungan. Bukan mendapat damai sejahtera dalam jabatan yang kamu miliki. Pekerjaan yang kamu punyai. Bukan. Hendaklah kamu memperoleh damai sejahtera di dalam aku. Loh, ya tetapi Tuhan... Sebelum sudah mengatakan tetapi, Tuhan sudah mengatakan. Coba baca kembali lagi. Ayat yang 16, Yohanes 16 ayat 33. Sekali lagi tolong kita baca bersama-sama. 2, 3. Semuanya itu kukatakan kepadamu. Supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Oke, jelas? Nah, sebelum sudah mengatakan tetapi, Tuhan langsung sudah mengatakan. 2, 3. Dalam dunia kamu memang menderita penganiayaan. Sekali lagi, dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Inilah memang kenyataannya. Kita harus menyadari bahwa dunia itu memberikan tekanan-tekanan, mendapatkan ke kondisi-kondisi yang sering kali membuat kita menjadi susah. Tetapi firman Tuhan Yesus berkata, dalam dunia kamu memang menderita penganiayaan. Memang ada begitu masa, ada begitu banyak masalah-masalah yang akan saudara hadapi dalam hidupmu. Sudah usaha dengan sungguh-sungguh, gagal. Sudah merancangkan dengan segala teori dan ilmu yang kita miliki. Dan kita sudah upayakan mati-matian. Ternyata berubah suasana. Program MBG diupayakan untuk menyejahterakan sehingga generasi punya kemampuan meningkat yang baik. Ya ada masalah juga. Ternyata keracunan di sini sana. Dan repotnya yang
begitu banyaknya tidak keracunan, nggak pernah diekspos. Yang diekspos 5.000 yang keracunan. Sekian banyak. Itu membuat orang jadi miris dan menjadi tidak senang. Masalah itu memang merupakan bagian dalam kehidupan. Dan itu yang Tuhan katakan. Di dalam dunia, kamu menderita penganiayaan. Ini sudah paket yang gak bisa kita tolak. Kalau pingin tidak punya masalah, kepingin bebas dari masalah, di mana saudara tempatnya? Halo? Ya, tempat satu-satunya yang tidak ada masalah ketika saudara masuk di rumah abadi 21. Tipe 21. Tahu rumah abadi tipe 21? Kuburan. Itulah tempatnya satu-satunya. Tenang saudara, kalau saudara ada di sana tidak ada lagi tagihan listrik. Di sana tidak ada lagi cicilan yang harus dibayar. Di sana tidak ada lagi bos yang marah-marah. Tidak ada target yang harus kita kejar. Tidak ada lagi pekerjaan yang harus kita ciptakan. Tidak lagi harus mencari duit. Nggak ada, bebas sudah. Tapi kenyataannya kita ini masih di dunia, saudara. Iya kan? Kalau kita ini masih ada di dunia, lalu bagaimana? Memang di dunia sana itu semuanya tidak ada lagi, tidak ada tagihan, tidak ada. Tapi ingat loh, di sana tidak ada wifi loh. Saudara pasti bosan di kuburan. Kok gak ada wifi-nya? Gimana gitu ya toh? Itu kalau hidup, saudara. Itu sebabnya saudaraku sekalian, sekarang kita memang hidup dalam kondisi dan tekanan-tekanan sosial yang nyata. Lapangan kerja makin lama makin menyempit. PHK terjadi di mana-mana dan secara bergelombang. Bukan hanya karena kondisi ekonomi yang tidak stabil, bukan hanya karena kondisi dunia, tetapi karena juga kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi mau tidak mau menggeser pekerjaan-pekerjaan tertentu yang bisa digantikan dengan teknologi. Mau tidak mau seperti itu. Diskriminasi masih terjadi terhadap kelompok-kelompok minoritas. Banyak orang-orang yang tertekan, banyak orang-orang yang merasa tidak diperlakukan dengan adil. Apalagi kalau double minoritas, apalagi kalau triple minoritas. Inilah dunia kita, saudara. Bahkan banyak anak-anak muda yang saat ini kehilangan arah karena krisis kepercayaan kepada pemerintah, kepada pimpinan, juga terhadap gereja. Sehingga mereka bingung harus kemana sekarang saya pergi. Dan tahukah saudara, ini yang menumbuhkan dan menimbulkan begitu banyak kondisi dan keadaan ajaran-ajaran yang sesat. Ajaran-ajaran yang tidak benar muncul dan berkembang dengan baik. Karena seolah-olah itulah jawaban bagi para pemuda. Sehingga mereka merasa, oh harusnya seperti ini ya. Tapi ingat saudara, kita adalah anak-anak Tuhan. Damai sejahtera kita ada di dalam Tuhan, bukan dalam dunia. Walaupun kita masih di dunia, tetapi kita tetap ada di dalam Tuhan. Damai sejahtera, itu sebabnya walaupun kita ada di dunia, kita tetap bisa menjaga damai sejahtera. Saudara sekalian, ikan yang ada di laut itu berada di mana? Di air laut. Air laut itu rasanya asin. Walaupun ikan itu ada di tengah-tengah air laut, tapi ternyata dia tetap tidak asin. Betul enggak? Saudara tetap ada di dunia, ada tekanan, ada kesulitan, iya. Siapa bilang tidak? Tetapi saudara tetap diberi kemampuan untuk tidak menjadi khawatir karena dunia ini. Bagaimana? Karena ikan itu diberi mekanisme untuk menolak semua pengaruh-pengaruh yang seperti itu dalam dirinya. Saudara, dunia menekan saudara, situasi menekan saudara, problem menekan saudara. Tapi ingat, damai sejahtera kita ada di dalam
Tuhan. Karena ada di dalam Tuhan, itulah mekanisme untuk menolak semua yang ada dari luar. Saya hanya bersandar dan bergantung kepada Tuhan. Saya bisa mengerti bagaimana saudara-saudara yang merasa gelisah ketika memang saudara kehilangan kemampuan ekonomi. Saya pernah merasakan bagaimana ketika saldo di tabungan nyaris nol. Memang nggak bisa nol kan? Karena ada minimal yang harus ada. Tapi nyaris sehingga diambil, dikeluarkan aja nggak bisa. Tapi ingat, damai sejahtera. Harapan kita hanya kepada Tuhan. Amin saudara. Harapan saudara harus tetap kepada Tuhan. Itu sebabnya mari saat rekan kerja saat ini mungkin menjatuhkan kita. Ingat, memang Yesus lebih dulu ditolak. Saat ekonomi menekan, ingat, Yesus sudah memberi dan memberi teladan bagaimana dia mendapat tekanan yang sangat berat di atas kayu salib. Saat masyarakat kehilangan terang, jadilah terang. Bukan makin kita menjadi bagian dari kegelapan. Jangan sampai kita justru yang menyebarkan berita-berita yang menyedihkan. Saya melihat ada begitu banyak saudara yang sangat bagus mengikuti medsos dan terus-menerus mengikuti perkembangannya. Lalu kalau ada sesuatu yang penting, ada sesuatu yang bagus, ada sesuatu yang baik, selalu dibagikan sama teman-teman. Bagus. Apalagi saya yang seringkali tidak sempat baca gitu karena waktu sangat terbatas. Kalau dapat intisari berita-berita yang bagus, senang sekali tinggal baca kan. Tapi sayangnya seringkali yang dikirim itu berita-berita yang menyedihkan, bahkan hoax, bahkan hal-hal yang tidak pas. Mari kita melihat sekarang bagaimana caranya agar kita kuat di tengah-tengah tekanan-tekanan hidup yang seperti itu. Kembali kepada ayat di dalam Yohanes pasal 16. Ayat yang ke-33. Ayo kita baca sekali lagi. Ya, ayat itu supaya kita mendapatkan jawabannya. Yohanes pasal 16 ayat 33. 1, 2, 3. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Ingat, itu tekanan yang pertama. Damai sejahtera harus di dalam Tuhan. Yang pertama. Yang kedua. Tetapi, kalau kita mulai berkata, tetapi Tuhan langsung ingatkan, dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Memang dalam dunia penuh dengan segala persoalannya. Itu paket yang tidak bisa kita hindari. Tetapi ada jaminan Tuhan. Ayat terakhir, bagian terakhir. 2, 3. Tetapi kuatkanlah hatimu. Aku mengalahkan dunia. Sekali lagi, tetapi 2, 3. Tetapi kuatkanlah hatimu. Aku mengalahkan dunia. Amin. Apa yang istimewa? Ketika saya mempelajari struktur bahasa aslinya, dikatakan tetapi kuatkanlah hatimu. Yakinlah dengan teguh. Jangan dipengaruhi oleh situasi kondisi yang saat ini mengkhawatirkan, yang menekan, yang membuat kamu tidak bisa berdaya. Ingat, jangan sampai kamu dikalahkan. Kuatkanlah hatimu. Karena aku, perhatikan, aku mengalahkan dunia. Amin. Enggak saudara, kurang. Itu ada kata yang saya lepas. Aku telah. Tuhan bukan berkata, aku akan. Bukan. Aku mudah-mudahan bisa mengalahkan. Bukan. Tapi dikatakan, aku telah. Saudara, apapun terjadi situasi-situasi yang saat ini sedang menggerogoti hidup kita di muka bumi ini. Katakan, Tuhan mengatakan, aku itu sudah. Aku telah mengalahkan dunia ini.
Saudara, saya ingin bayangkan saudara seperti ini. Kalau saudara punya pengharapan bahwa aku telah, beda dengan aku ini tidak ngerti apa yang akan terjadi. Banyak anak-anak Tuhan menghadapi masalah bukan dengan satu keyakinan bahwa Tuhan telah menang dan aku akan menang di dalam Tuhan. Tetapi yang seringkali dihadapi, ya tidak tahu ya. Ya apa yang nanti terjadi, terjadilah. Kisera, Sera katanya. What will be, will be. Ya tergantung nanti apa yang terjadi, terjadilah. Saudara, beda dengan pemahaman kalau kita tahu telah. Contoh saudara paling gampang. Saudara pasti bagi penggemar bola seringkali melihat pertandingan sepak bola di TV kan. Salah satu contoh saya ambil aja. Waktu Indonesia melawan Vietnam. Kalau saudara mengikuti tayangan hidupnya, live streamingnya, waktu sedang pertandingan itu. Menurut saudara, saudara hatinya ikut dak-dikduk enggak? Wah, apalagi belum lama tiba-tiba Vietnam bisa memasukkan ke Indonesia. Dung 1-0. Gimana rasanya? Apalagi yang nasionalismenya tinggi. Ayo kenapa kok begitu? Aduh rasanya hati gelisah. Begitu setiap kali ada kesempatan, aduh gak jadi lagi. Kan begitu toh. Itu gambarannya anak Tuhan yang tidak punya Tuhan dalam hidupnya. Masih ini kira-kira bisa enggak ya saya jalani? Saya kalau rencanakan ini berhasil enggak ya? Kalau saya kayak gini nanti apa ya jaminannya ya? Oh jangan-jangan enggak berhasil. Jangan-jangan saya sudah usaha mati-matian gagal lagi. Ya pengalaman masa lampau saya gagal dan gagal dan gagal dan gagal. Seringkali seperti itu. Tapi coba kalau saudara tahu, saudara yakin bahwa ini siaran ulangan. Saya tahu Indonesia lawan Vietnam, siapa yang menang? Indonesia. Skornya 3-2. Tahu. Ya. Terus saudara melihat tayangan ulangan. Wah pertandingan mulai dari awal. Masuk gol. Indonesia kebobolan 1. Kira-kira dalam hati saudara takut enggak? Aduh nanti jangan-jangan kalah. Jangan-jangan saya ini gimana? Betul gitu enggak? Loh kenapa kok enggak? Sudah tahu. Sudah menang. Ini hanya cuma lihat perjalanan. Tapi sudah menang. Betul? Saudara, siapakah Tuhan yang saudara miliki dalam hidupmu? Siapakah dia? Dialah Allah yang menang. Allah yang sudah mengalahkan kuasa kegelapan. Dia naik di atas kayu salib. Mengorbankan dirinya untuk menebus saudara. Dan dia menang. Dan sudah menang. Itu sebabnya mari damai sejahtera itu hanya ada di dalam dia. Jangan takut ada banyak tekanan dan tindasan. Tapi yakin dalam hatimu. Dialah jawaban atas hidupmu. Saudaraku sekalian ketika saya merenungkan bagian ini. Saya merasa Tuhan engkau memang luar biasa. Yakin yang pertama iman kita jangan sampai luntur. Iman kita harus ada di dalam Tuhan. Itu sebabnya ingat. Firman Tuhan pagi hari ini. When life gets tough. Ketika hidup menjadi semakin terasa berat. Jawabannya God is enough. Tuhanlah segala-galanya. Berharap sama manusia. Berharap sama teman-teman. Berharap pada keluarga. Berharap kepada lingkungan. Tidak ada yang bisa menjamin. Cari damai di dalam Kristus. Ujian memang pasti akan datang. Tapi kuatkanlah hatimu. Utamakan imanmu. Bukan perasaanmu. Bukan pikiranmu. Utamakan imanmu. Imanmu harus kuat, bersandar dan bergantung kepada Tuhan. Pegang. Yesus sudah menang. Aku pun anaknya akan menang. Amin saudara. Kata aku menang di dalam dia. Aku menang di dalam dia. Saudaraku sekalian. Hari-hari ini saya betul-betul merasakan betapa Tuhan itu luar biasa. Ketika
kadang-kadang iman kita diuji. Benarkah Tuhan ada? Benarkah Tuhan berkuasa? Kebetulan saya kenal seorang teman yang bisa melihat roh-roh. Jadi kalau pergi kemana-mana ada yang nunggu di sana katanya. Ada yang sana lagi duduk cangkruan. Ada yang sana ketawa. Itu bisa kelihatan saudara. Saya itu tidak pernah kelihatan. Tapi saya memang bisa merasakan. Nah ketika itu dia merasa ketakutan. Gimana ini bantu saya supaya saya bisa mengatasi ini. Saya katakan kamu percaya sama Tuhan. Percaya. Ayo berdoa. Minta sama Tuhan. Usir di dalam nama Tuhan Yesus. Iya, tapi nah saudara, saat itu menurut saudara, kalau saya berdoa kira-kira setannya pergi enggak? Rohnya pergi enggak? Di sini letaknya iman kita diuji. Saya katakan Tuhan, saya yakin Engkau hidup. Engkau sudah menang, Engkau akan menang. Saya tanya sama dia, di mana? Itu di pojok. Gimana orangnya? Orangnya pakai peci, pakai apa tuh namanya? Baju batik. Terus oh iya, sekarang di sana. Oke, saya datang ke ujung situ, lalu saya katakan dalam nama Tuhan Yesus. Ini adalah rumah anak Tuhan. Engkau tidak berhak di sini. Sekarang keluar dan pergi. Dan saudara lihat, pergi. Loh kok bisa pergi? Ya saya tanya lagi, gimana masih ada? Sekelebatan. Saya doakan lagi. Dan setelah itu mana? Tidak ada, pergi. Saudara lihat, wah hati saya merasa, saya memang tidak melihat. Tapi saya tahu ternyata Tuhan memang berkuasa. Amin saudara. Bagaimana saudara punya iman di dalam dia? Ingat sumber damai sejahtera kita hanya di dalam Tuhan. Jangan berharap pada yang lain. Tetap imanmu dikokohkan di dalam dia. Tetap mencari damai sejahtera dalam Kristus. Walaupun banyak persoalan boleh datang, kuatkan hatimu. Jangan takut, jangan gelisah. Utamakan imanmu. Bersandar kepada Tuhan dan saudara akan bersorak-sorai melihat kuasanya nyata bagi hidup kita. Amin saudara. Itu sebabnya mari kita akan bersama-sama menundukkan kepala. Kita akan menyanyikan pujian. Tuhan, Engkau ada bersamaku senantiasa. Engkau tidak pernah tinggalkan aku di dalam setiap musim kehidupanku. Tak pernah Engkau biarkan aku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama dengan Engkau. Tak pernah aku meragukan akan kasih-Mu. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh dan kita katakan, Tuhan, aku mau bersamamu. Tekanan boleh datang, gelombang boleh besar, masa depan boleh tidak menentu, tetapi aku bersamamu, aku akan lewati semuanya. Perkenananmu itu yang akan meneguhkan hatiku. Engkau yang akan bertindak. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Yakinkah saudara akan hal ini? Perkenanmu
yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Benarkah ini menjadi seruan dalam hidup saudara? Mari kita datang kepada Dia. Benarkah imanmu tetap bersandar kepada Dia? Benarkah imanmu tetap menyandarkan dirimu kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah sumber kekuatan di atas segala-galanya? Mari kita datang kepada Dia. Mari kita mohon kepadanya agar Dia benar-benar menolong kita. Ingat, cari damai di dalam Yesus Kristus. Ujian pasti akan datang, banyak kesulitan datang menekan saudara, tapi kuatkanlah hatimu, firman Tuhan katakan. Utamakan imanmu, bukan perasaanmu. Pegang kemenangan di dalam Dia. Pagi ini ada tubuh dan darah Kristus yang akan kita peringati dalam perjamuan kudus sebentar. Mari, benarkah imanmu kepada Dia? Benarkah engkau hanya mencari Kristus dalam hidupmu? Benarkah engkau mengutamakan Dia dan memegang Dia di dalam hidupmu? Datang dan ubah. Kalau masih ada keraguan, kalau masih ada ketakutan, ada kegelisahan, ada kekhawatiran, ada tekanan-tekanan, datang sekarang kepada Dia dan katakan, Tuhan, aku mau Engkau menolong hidupku ini. Sementara petugas akan tampil ke depan, kita akan nyanyikan lagu ini. Engkau ada bersamamu, Bapa. Ku lewati semua perkenangan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah. Dengan yakin sekali kata, bersama-Mu Tuhan kami lewati semua. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar. Saudara sudah menerima roti dan anggur, saudara silakan berdoa dengan sungguh-sungguh dan kata, bersama-Mu Tuhan, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak. Apakah ada di antara saudara
yang mau ikut dalam perjamuan tapi belum mendapat pelayanan, bisa mengangkat tangan saudara. Bila mana sudah semua, mari kita berdiri bersama-sama. Makin kita berseru kepadanya, ya Tuhan, Tuhan, bersamamu kami yakin Tuhan, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenanmu, ya teguhkan hatiku. Oh, Engkau yang bertindak, yakinlah Tuhan akan bertindak bagi saudara. Terima kasih Tuhan, haleluya. Anugerah-Mu besar melimpah hidup. Anugerah-Mu besar melimpah hidup. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Yakinkah saudara bahwa roti yang kita pecah-pecahkan dan tubuh anggur yang kita bagi-bagikan itu adalah persekutuan dengan Yesus? Itu sebabnya dengarkan firman Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu sedang memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi siapa saja dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, dia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Marilah kita berdoa memohon pengampunan Tuhan. Bapa kami yang bertata dalam surga, saat ini Tuhan kami datang menghadap hadirat-Mu dengan segala keberadaan kami. Ampuni kami Bapa, kalau seringkali kami tidak beriman, kalau seringkali kami mencari damai sejahtera di dalam dunia ini, dalam hal-hal yang lain. Tapi Tuhan, saat ini kami mau kembali kepadamu. Kami hanya bersandar, kami hanya berharap, dan kami menyadari bahwa Engkaulah segala-galanya yang menjadi pegangan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Itu supaya Tuhan Engkau perkenan kami, sehingga dengan komitmen ini kami boleh menjalani hidup kami sebagai orang-orang yang beriman, yang mendapatkan kekuatan, yang mendapat curahan-Mu dan berkat-Mu dalam hidup ini. Saudaraku sekalian, mari kita mengangkat roti tangan kami. Angkat dia lebih tinggi dari kepala kita sebagai penghormatan. Dan dengarkan kata firman Tuhan serta jawablah, sesudah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, diambilnyalah roti. Dan sesudah dia mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku. Itu sebabnya bukankah roti yang ada di dalam tangan kita adalah bagian daripada tubuh Kristus yang akan bersekutu dengan kita. Amin. Mari kita makan bersama-sama.
Demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan. Sudah boleh menyiapkan air anggur. Angkat dia dalam tangan kananmu, junjung dia lebih tinggi. Firman Tuhan mengatakan cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan daku. Jawablah pertanyaan ini dengan yakin dan tegas, amin. Kalau sudah banyak kata, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Yesus. Setiap kita yang berterima kasih kepada Tuhan boleh mengangkat kedua tangannya dan katakan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Bapa. Kami yakin, kami percaya, kami yang sudah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, berkomitmen untuk menjadi pengikut-Mu dengan sungguh-sungguh, memelihara iman, maka Engkau sudah memberikan kelepasan kepada kami. Engkau sudah menguatkan iman kami. Kami berjalan bersama dengan Tuhan dan kami melihat ada kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah bersyukur, dan semua yang diberkati Tuhan dan merasakan penyertaan Tuhan katakan amin. Puji nama Tuhan. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Bersyukur, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk Pak Yu sudah dipakai Tuhan luar biasa untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada kita hari ini. Terberkati dengan firman Tuhan hari ini Bapak Ibu. Amin ya. Sungguh luar biasa hal yang saya dapatkan dari khotbah hari ini, bagaimana dunia yang kita diami saat ini selalu datang satu paket dengan penderitaan. Jangan heran Bapak Ibu. Tapi hari ini kita diingatkan, saya secara pribadi juga diingatkan bahwa damai yang sejati hanya ada di dalam Tuhan. Bapak Ibu boleh mencoba, ya seringkali kita mencoba untuk cari damai sejahtera itu dari tempat yang lain. Teman-teman, pergaulan, hal-hal yang lain di luar dari Tuhan. Tetapi percayalah itu tidak akan pernah membuat hati kita benar-benar damai. Karena hanya satu pribadi, yaitu Yesus itu sendiri. Amin. Mari kita beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Sebentar kita akan memberikan persembahan Bapak Ibu. Kita mau persiapkan persembahan kita untuk Tuhan. Saya undang para petugas untuk maju ke depan. Kita percaya hanya ada satu sobat kita yang setia, yaitu Yesus. Amin. Sambil kita pujikan pujian ini. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Katakan, siapa namanya? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya
namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Yang sudah memberikan persembahan, kita sama-sama bangkit berdiri. Ada Satu sobatku yang setia, amin Tuhan, tak pernah dia tinggalkan diriku. Yes, di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Katakan kanan kirinya, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Siapa namanya? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi ya, kita sama-sama serukan. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi, nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Saya persilakan Pak Yu untuk maju ke depan, pimpin kita dalam doa persembahan dan doa firman. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami yakin, kami percaya, bahkan kami meyakini bahwa Engkaulah sumber segala-galanya. Damai sejahtera ada di dalam dirimu. Itu sebabnya Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh hidup kami, dan kami membawa persembahan kami yang mewakili diri kami. Terimalah Tuhan, menjadi sebuah bau dupa yang harum di hadapan-Mu. Oh Tuhan, Kau disenangkan, dan Tuhan pekerjaan Tuhan boleh dilebarkan, dan nama-Mu ditinggikan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami yakin, kami percaya Engkau tidak akan pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami yakin damai sejahtera-Mu limpah dalam hidup kami. Itu sebabnya kami teringat untuk saudara kami yang lain yang memerlukan dukungan doa. Kami mendoakan saat ini secara khusus untuk Bapak Jimmy Budiman, Bapak, di tengah-tengah situasi dan kondisinya. Oh Tuhan, kami yakin Engkau akan menjamah, Engkau akan menolong. Kami teringat untuk Ibu Susi, kami teringat untuk, oh Tuhan, untuk Pak Tommy, untuk pemulihan kesehatan daripada Ibu Win, untuk, oh Tuhan, Tante Gyok, untuk Pak Hartono, Ibu Liu, anak Okta, anak Yulita, untuk saudara kami Gian, kami serahkan mereka semua dalam tangan-Mu. Kami teringat untuk Ibu Susi, oh Tuhan, jamah kehidupannya. Yakin percaya Tuhan mendengar doa kami. Kami juga mendoakan untuk saudara-saudara kami, anak-anak kami, oh Tuhan, pemuda-pemuda yang saat ini sedang bergumul dengan, oh Tuhan, pelajarannya, dengan studinya, oh Tuhan, dengan pekerjaannya. Tuhan, kami serahkan mereka semua. Oh juga dengan kami semua sidang jemaat-Mu yang saat ini sedang bergumul, oh Tuhan, dengan ekonomi, dengan pekerjaan, dengan hasil yang Tuhan dibutuhkan. Kami serahkan mereka semua dalam tangan-Mu. Biarlah berkat Tuhan yang limpah dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami tahu Tuhan yang tidak akan meninggalkan dalam segala situasi musim kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu, dan sebentar kami boleh pulang dengan membawa damai dan sejahtera Tuhan. Saudaraku sekalian, arahkanlah hatimu dan tanganmu kepadanya. Pulanglah untuk menerima berkat Tuhan. Damai sejahtera dan sukacita daripada Allah Bapa, penyertaan dan perlindungan daripada Tuhan Yesus,
dan kuasa Roh Kudus menyertai hidupmu. Pulanglah sekarang dan terimalah berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Mari kita pujikan. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari, dengan wajahnya memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari, dengan wajahnya memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Mari kita mengambil saat teduh sejenak, merenungkan kebenaran firman Tuhan dan menjadikannya pedoman dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Silakan.